Shalom, teman-teman yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mengambil Alkitab kita di rumah masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 25. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya cuma mengambil beberapa ayat saja, yaitu ayat 4 sampai 7. Dengan perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau dalam berbaring, dan apabila engkau bangun. Sehingga tema kita pada hari ini yaitu pengajaran seumur hidup. Kenapa saya mengambil pengajaran seumur hidup? Karena saudara-saudara atau jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, ada sebuah artikel tentang kemampuan daya ingat manusia mengatakan bahwa tidak semua hal yang pernah kita alami, didengar, dilewati, dan diterima oleh otak manusia bisa terus diingat dan disimpan secara utuh. Sebuah penelitian resmi menyimpulkan bahwa otak manusia hanya mampu menyimpan sekitar 7 ingatan dalam jangka waktu pendek sekaligus, dalam waktu 20 sampai 30 detik. Itu artinya bahwa manusia bisa dengan mudah lupa akan sesuatu, bahkan lupa untuk mengatakan apa yang hendak ia katakan. Dan inilah yang disebut sebagai penyakit yang sangat sulit disembuhkan dalam diri hampir setiap manusia, yaitu penyakit lupa. Penyakit ini susah sekali disembuhkan dan dialami oleh hampir semua orang. Itu mulai dari orang dewasa, orang tua, orang lanjut usia, orang masih muda, atau perempuan ataupun laki-laki. Siapa saja bisa jadi pelupa. Satu-satunya cara yang dapat dipakai untuk mengobati penyakit lupa ini adalah melatih berulang-ulang ingatan itu. Sekali lagi, melatih berulang-ulang ingatan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin itu juga yang menjadi alasan Musa ketika ia berusaha untuk mengulangi seluruh sejarah perjalanan dan perjanjian Tuhan Allah dengan bangsa Israel. Dalam ayat 34 pasal kitab Ulangan ini, Musa mengulangi seluruh sejarah bangsa Israel bersama dengan Tuhan Allah. Karena Musa tahu persis penyakit yang dapat dialami oleh semua orang termasuk bangsa Israel, yaitu penyakit lupa ingatan. Bukan amnesia, tapi lupa ingatan. Sebab setelah perjalanan panjang, melintasi padang gurun yang melelahkan dan menyakitkan, lalu kemudian bergelimang kemakmuran di tanah perjanjian, ada banyak di antara mereka yang menjadi lupa diri. Mereka tidak ingat lagi dengan peristiwa-peristiwa penting dalam hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Lalu, itulah dalam kitab Ulangan ini, Musa mau mengingatkan kembali akan semua hal itu kepada bangsa Israel dengan tujuan supaya bangsa Israel tidak lupa diri dan tidak lupa dengan Tuhan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini? Di mana ada yang bilang, jika bermaksud menguji kesetiaan iman seseorang, jangan beri dia kesulitan atau pergumulan. Sebaliknya, berikan kepadanya kemudahan. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang kalau dalam keadaan kesusahan, masalah besar dan rumit, menderita, miskin, ataupun sakit dan lain sebagainya, mereka justru taat dan tekun berdoa. Tiap hari dia berdoa, tiap hari dia berpuasa, minta kepada Tuhan, dia baca Alkitab dan dia rajin sekali beribadah.
Tetapi cobalah lihat kalau dia sedang bahagia, sukses, proyeknya lancar, dompetnya tebal, anak-anaknya sukses, tubuhnya sehat, bisa saja dia lupa berdoa. Dia mulai tidak lagi baca Alkitab, berdoa, dan tidak lagi beribadah. Itulah yang ditakutkan akan terjadi dengan bangsa Israel. Berkat yang luar biasa yang mereka terima di tanah perjanjian, tanah yang subur, rumah tempat tinggal, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup bisa saja menjadi jerat mematikan karena serta-merta membuat mereka melupakan Tuhan. Hati-hati dengan perlakuan seperti itu, karena jangan sampai kenyamanan kesejahteraan hidup membuat kita melupakan Tuhan. Karena itu Musa bilang, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berulang-ulang berarti berkali-kali, terus-menerus, tidak berhenti, dan selalu. Inilah yang dimaksud dengan pengajaran seumur hidup. Atau dalam bahasa Inggris, long life education. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Ulangan 6 ayat 1-25 ini yang kita baca pada saat ini berisi penegasan dari Musa bahwa mengasihi Tuhan adalah perintah yang utama bagi seluruh bangsa Israel. Bukan sebagai suatu pilihan, tetapi sebagai suatu keharusan. Karena dengan demikian bangsa Israel akan mempunyai komitmen untuk membenci dosa dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita mampu untuk menanamkan rasa mengasihi Tuhan terhadap diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita, maka percayalah bahwa generasi kita nanti akan menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Dan sungguh dan pada akhirnya akan melakukan segala sesuatu dengan mendasari pada sikap mengasihi Tuhan. Semua ini dapat dilakukan dalam sebuah pembelajaran hidup di tengah-tengah keluarga. Keluarga adalah tempat seseorang berbagi dan mengalami berbagai macam pengalaman. Pembelajaran dan pengalaman yang dialami itu juga membawa dampak yang positif, tetapi juga bisa membawa dampak yang negatif. Karena itu semua perkataan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan bisa menjadi pesan yang berkesan dalam hati seseorang anggota keluarga kita. Sesungguhnya kita tidak bisa mengetahui pesan seperti apa yang telah membekas dalam hati mereka. Namun ingatlah bahwa dampaknya bisa sangat besar. Sebab itu melalui perenungan ini ada dua hal yang hendak disampaikan kepada kita sekalian, yaitu pertama, agar orang tua mengasihi anak dengan segenap hati, dan yang kedua, agar para orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati. Untuk dapat menjadi pengajar kasih Tuhan yang baik, maka hendaklah menjadi orang yang hidup dan menghidupi kasih Allah itu. Kita harus menjadi orang yang mengalami kasih Allah itu. Jika belum kita mengalami kasih Allah itu, maka akan sulit bagi kita untuk mengajarkan tentang kasih Allah kepada sesama kita. Bagi seorang anak, orang tua adalah segalanya. Di mata anak, orang tua adalah sosok yang bisa memberikan cinta, bahkan dukungan. Karena itu tidak ada yang lebih kuat mempengaruhi karakter anak selain daripada orang tua. Mengapa harus mengajarkan kasih Allah kepada mereka? Karena jika mereka mengenal Allah, maka mereka tidak akan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, jika mereka telah percaya pada Allah dan menjadi anak-anak Allah, maka mereka akan beroleh hidup yang kekal. Tidak selamanya kita bisa menjadi teman dengan semua orang yang kita kasihi. Ada saatnya di mana kita ada orang yang tidak bisa menolong kita sendiri. Karena itu betapa pentingnya untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita dan mengajarkannya
mereka mengasihi Allah dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan betapa penting kita harus terlebih dahulu mengasihi Allah dan takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Ingatlah bahwa kita harus mengajarkannya berulang-ulang sebagai pengajar seumur hidup. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita pada saat ini. Kiranya perenungan saat ini dapat membawa dampak positif dalam kehidupan kita dan dapat kita mengajarkannya bagi sesama kita, bagi keluarga kita, ataupun di mana saja kita pergi dan berada. Ini firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat untuk kita. Shalom dan